Shalom. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita bisa bersama-sama dalam acara santapan rohani pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang menjadi landasan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami akan memulai hidup kami dengan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan mengurapi setiap kami yang senantiasa dengarkan firman. Dan kami menyerahkannya kepada Tuhan, dan kami sambut firman pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema saling mengasihi, saling melayani, saling menopang. Sebagai landasan kita akan baca Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saling mengasihi, saling melayani, saling menopang adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah komunitas, persekutuan, pelayanan atau gereja. Sebuah komunitas, persekutuan, pelayanan, bahkan gereja, sekalipun memiliki program kerja yang bagus, tetapi jika para anggotanya tidak punya kesatuan hati, tidak hidup rukun, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, bersikap egois, tidak punya kepedulian satu sama lain, niscaya tujuan yang hendak dicapai atau goal yang hendak dicapai tidak akan pernah tercapai. Sebab ada tertulis dalam Injil Matius 12 ayat 25, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ketika mendengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, saudaraku, banyak orang berdatangan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus dengan berbagai tujuan. Mungkin saja ada yang memiliki tujuan mendengarkan acaranya saja dan ingin melihat Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada juga yang ingin mengalami mujizat dan banyak motivasi yang lain. Tidak terkecuali, saudaraku, 4 orang yang menggotong anggota yang menderita lumpuh. Karena tempat itu penuh sesak. Di Injil Markus 2 ayat 2 dikatakan, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, saudara. Mereka tidak bisa membawa si lumpuh itu secara langsung kepada Tuhan Yesus.
Namun mereka tidak kehilangan akal dan tidak menyerah begitu saja. Markus 2 ayat 4 katakan, mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumba itu terbaring. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat kegigihan dan iman mereka. Itulah yang menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Dan akhirnya mukjizat dinyatakan. Orang lumba itu pun berjalan. Dalam kisah ini, saya tidak akan menyoroti bahwa Tuhan Yesus penuh dengan mukjizat. Tetapi saudaraku, dari kisah ini kita bisa belajar tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Yang mendasari keempat orang itu rela melakukan sesuatu yang baik bagi si lumpuh. Dan didasari dengan kasih. Sesungguhnya saudaraku tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menggotong. Tetapi di sini dibutuhkan kerjasama dan kekompakan untuk menurunkan si lumpuh dari atap ke ruang di mana Tuhan Yesus berada. Jika tidak ada kekompakan dan kehati-hatian, resikonya sangatlah fatal, saudara. Karena dia membawa orang sakit yang harus dibawa ke atap rumah. Dan lebih penting lagi, mereka, keempat orang ini melakukannya dengan ikhlas, tanpa tendensi apa-apa. Dan ini terbukti bahwa di sepanjang kisah ini, nama keempat orang itu tidak sekalipun disebutkan. Tidak ada yang ingin menonjol satu sama lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai goal dalam pelayanan, dibutuhkan satu kerjasama, yang kedua kekompakan, yang ketiga kegigihan, dan yang keempat keikhlasan yang dilandasi dengan kasih Kristus. Saya akan menutup renungan ini dengan firman Tuhan pada surat Galatia 6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk mencapai suatu goal di dalam pelayanan kami, Bapa. Dibutuhkan suatu kerjasama, kekompakan, kegigihan, keikhlasan yang dilandasi dengan kasih. Biarlah itu ada di dalam kehidupan setiap kami sebagai jemaat Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerah.